Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Saya senang sekali ya bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, dalam setiap episodenya kami selalu menghadirkan narasumber yang baru. Mari belajar dari perjalanan kesehatan mereka. Kalau ada yang bagus, mari kita tiru. Tapi kalau ada yang buruk, mari kita tinggalkan. Jangan sampai Anda mengalami masalah yang sama dengan narasumber kami ya. Nah, jika Anda ingin mencari solusi mengenai masalah kesehatan Anda, kami undang Anda untuk hadir bersama kami di Studio Go Healthy. Oke, kita mulai pemirsa. Saya mau tanya nih, siapakah di antara Anda yang tidak suka dengan makan atau minuman manis? Saya kira semuanya suka ya, mau diminum, mau dicemil, kayaknya enak makanan manis. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa mengontrol nafsu kita, harus bisa mengendalikan kadar gula yang ada dalam tubuh kita. Jangan sampai berubah jadi diabetes. Kenapa? Karena kita bisa terkena komplikasinya yang berbahaya. Ini dialami juga oleh narasumber kami kali ini. Beliau ini memang dari kecil kebiasaan makan dan minum yang manis-manis setiap hari sampai berkali-kali. Walhasil gula darahnya tinggi, ditambah punya hipertensi juga. Akhirnya beliau harus mengalami gangguan jantung. Jangan sampai ini terjadi kepada Anda. Mari kita belajar dari kisahnya Ibu Suciani. Ibu Suci, apa kabar? Baik. Baik ya Bu ya? Baik ya Bang. Mas Boy, apa kabar? Alhamdulillah Kang Ronald, sehat Kang Ronald. Sehat. Pemirsa sehat juga Anda ya. Ya. Dan juga abang saya Bang Faidon Lumban Teruan. Bang Faidon. Salam dahsyat Kang Rona, halo pemirsa, salam sehat. Tenang di sini bersama Kang Boy, siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Ibu Suci. Ya. Emang kebiasaan ibu minum yang manis itu seperti apa sih Bu? Setiap hari deh, sehari. Ibu minum yang manis berapa kali? Sehari 3 kali. Jam berapa aja tuh? Pagi, Pagi, siang, siang, sama sore. sama sore setiap Iya. hari. Emang Iya, kalau nggak betul. minum yang manis tuh rasanya gimana ke badan? Ya gimana ya, kayak kehilangan sesuatu. Emang ini kurang. Rasanya kayak ada yang kurang gitu. dari kecil? Iya betul. Dari usia berapa yang ibu ingat kebiasaan minum manis ini? Kayaknya kalau ya saya ingat umur 5 tahun. Aduh. Dulu. Masih kecil dulu. Akhirnya karena kebiasaan Bu Suci ini minum yang manis ya. Gula darahnya pernah tinggi banget. Tinggi sekali. Bu, rekornya paling tinggi gula darahnya berapa? Terakhir kemarin waktu di Okna 600. Wow. Astaga, 600. Sampai tersungkur jatuh saya. Tersungkur jatuh, kenapa pusing? Hilang Ya kesadaran? tiba-tiba gelap aja tuh matanya gitu. Jatuh. Astaga, itu dalam sedang apa? Situasi apa Ibu? Pas pagi itu saya 5:30 bangun, buka pintu samping, tiba-tiba udah jatuh tersungkur. Itu nggak sadar diri. Itu pun nggak ada yang melihat saya. Ya nggak ada yang Pada nolongin. saat itu saya jatuh sendiri, sadar sendiri. Pas saya lihat kayaknya tadi bangun 5:30, kok ini udah jam 7 lewat. Waduh. 1,5 jam. Begitu sampai saya kepalanya sakit, kebentur, ininya sampai benjol biru. Ya ampun. Gitu. Udah Jadi itu. ini hilang kesadaran Iya. akibat Kadar gula darah tinggi. yang sangat tinggi. Iya. Oh, ini mungkin sekali terjadi kan? Sangat mungkin. Ini Sangat yang kita mungkin sebut ya? dengan koma diabetes ya. Jadi ini hati-hati ya, kalau tidak terkendali kadar gula darahnya, ya itu akan menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh kita. Salah satunya adalah oksigenisasi ke otak. Ya, ini Waduh. akan menyebabkan tadi terjadi ketidakseimbangan fungsi otak sehingga ibu kemudian tidak sadarkan diri. Kang Ronald ya, pemirsa, bahwa kadar gula darah itu normalnya ya kalau gula darah tanpa puasa nih gula darah sewaktu itu 200 ya, Ya, kadarnya. Itu ibu 600 sudah 3 kali 3 kali nih. lipat Ibu. Ya Tuhan. Ya, Pada kadar, saat- kadar gula ya. dengan puasa itu sekitar 100-120 ya. Artinya dengan puasa 2 jam begitu. Pada saat itu malam itu juga saya dibawa ke rumah sakit. Satu aja udah berbahaya. Punya Iya, diabetes sampai 600 aja udah berbahaya. Lah kok ditambah? Bu Suci juga punya hipertensi. Tekanan darahnya juga tinggi. Paling tinggi pernah mencapai berapa Ibu? 200. 200. Iya 200. Padahal yang Itu normal itu pusing adalah terus. Pusing terus saya. Ya akhirnya ya saya berobat lagi gitu. Ibu tahu hipertensi dulu atau diabetes dulu? Hipertensi dulu. Oh, hipertensi dulu. Iya baru diabetes. Oh, baru tahu diabetes. Terus nggak lama kemudian
Iya jantung, tapi jatuhnya nggak terlalu gimana gitu, langsung. Baru saya mau tanya. Karena ini Kang Maksudnya Ronald, gini, cuma 3 kali berobat, saya diberi obat jantung sama obat nyeri dada. Seterusnya saya 3 bulan, 4 bulan kemudian saya di stop, udah nggak minum lagi. Sampai saat sekarang. kalau Anda sudah ada hipertensi atau diabetes dan sekarang belum apa-apa, bukan berarti nggak apa-apa. Proses yang sedang berjalan itu nggak kelihatan karena lagi proses. Tapi tadi tuh gula darah yang tinggi, tekanan yang tinggi, itu tanda sedang ada proses yang berbahaya yang sedang menanti. Ya, mungkin kalau pemirsa tahu dalam sistem tubuh kita ini memang suatu sistem yang saling berkaitan. Ya, tekanan darah yang tinggi ini juga akan mengganggu tekanan darah pada organ pankreas. Pankreas itu mengontrol kadar gula darah ibu. Ya, ditambah dengan makanan yang manis, pola hidup yang kurang sehat, ditambah dengan kerusakan pada pankreas tadi, sehingga insulinnya akan terganggu dan kemudian akan terjadi kenaikan gula darah. Gula darah yang naik ini akan menyebabkan darah itu akan menjadi kental. Darah itu akan menjadi sirkulasi darah dalam tubuh kita menjadi tidak baik lagi. Dan ini juga akan merusak dinding pembuluh darah. Ini juga akan mengganggu pembuluh darah utama di jantung. Makanya tadi berkaitan dari hipertensi, kemudian diabetes, kemudian ke jantung. Nanti ini bisa ke organ-organ lain. Artinya ya ibu tetap harus hati-hati, utamanya kendalikan kadar gula darah, kendalikan kadar tekanan darah, dan juga kendalikan kadar kolesterol. Ini nanti juga merupakan satu kaitan, merupakan sistem dalam tubuh kita. Jadi kalau ada kerusakan satu itu akan terganggu organ-organ yang lain. Jadi tetap harus waspada. Pemirsa, belajar dari kisahnya Ibu Suci ya. Gula darahnya 600, Anda nggak perlu sampai 600, itu udah terlalu tinggi. Di atas 200 saja gula darah Anda, itu sudah berbahaya. Tekanan darahnya Ibu Suci pernah mencapai angka 200. Anda nggak perlu setinggi itu. Di atas 140 saja Anda sudah beresiko terkena komplikasinya. Yuk, jadi kendalikan gula darah, tekanan darah Anda, jangan sampai Anda terkena komplikasinya. Tentunya Anda pengen tahu solusinya seperti apa. Kita akan bahas lebih dalam lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Ibu Suci. Ya, ini membuat kaget semua yang ada di sini ketika ditanya, Ibu Suci, berapakah kadar gula tertinggi Ibu? 600 terakhir. 600. Apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu alami ketika gulanya 600 waktu itu? Yang dirasakan lemes. Lemes, lalu? Sampai seperti nggak punya tulang. Mau angkat kaki pun udah susah. Penglihatan saya gelap, tiba-tiba saya juga jatuh. Ya, sampai kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran. Gula darahnya tinggi 600. Tekanan darahnya Ibu paling tinggi berapa? Tekanan darah Tensinya? 200. 200. Yang dirasakan apa, Bu? Yang dirasakan ya pusing. Pusing. Pusing terus. Ibu, mohon maaf nih, apakah Ibu punya kolesterol juga? Ada juga. Ada juga, Mas Boy, Bang Faidon. Tiga-tiganya, Komplit. triple combo. Paket lengkap. Sampai Paket akhirnya Bu Suci ini mengalami gangguan di jantung. Yang dirasakan apa sih Bu? Jantungnya, dadanya sakit gitu? Dada saya nyeri. Ya kayaknya nyesek gitu. Rada nyesek terus nyeri. Ya akhirnya saya berobat ke dokter jantung. Ibu, komplikasi sebut saja stroke, Iya. jantung, gagal ginjal, nggak pernah ngasih tanda-tanda. Iya betul. Nggak pernah ngirim undangan dulu, apalagi nggak WhatsApp. Besok saya mau nyerang jantung, ya enggak Bu. Nyerang ya nyerang saja. Imbalannya apa kalau kita abai? Kematian, betul? Betul sekali. Iya, betul. Saya mau tanya Ibu Suci, usia sekarang berapa? 58 tahun. 58 tahun. Baik, jadi ini pemirsa, ini saya ingin mengingatkan untuk pemirsa, terutama untuk wanita yang usianya sudah masuk di usia menopause, Ronald. Jadi ini sebenarnya kaitannya pada darah dan pembuluh darah. Kadar gula darah yang tinggi ini bukan berarti kemudian kita menjadi lebih berenergi, tidak. Karena untuk menjadi energi, apa yang kita makan itu perlu dirubah oleh sel dalam tubuh kita untuk bisa menjadi energi. Ya, jadi kalau kadar gula darah yang tinggi atau yang kita makan yang manis-manis, ini tidak langsung berubah jadi energi. Tubuh harus mengolahnya lagi, harus memproduksinya lagi supaya bisa menjadi energi. Nah, bagian sel tubuh ini akan terjadi penurunan dengan bertambahnya usia, masuk di usia menopause dengan adanya perubahan pola hidup yang tidak sehat, ya, kemudian dengan ya faktor stres, faktor tidur, faktor hara lain yang akan mempengaruhi terhadap kerja sel tubuh ini. Dan ini harus dirubah Bu pola hidupnya. Ya, betul.
Ya, sanggup ya Be merubah itu? Ya, mudah-mudahan sanggup. Merubah pola hidup itu, rajin medical check up, kemudian mengikuti obat-obat yang diberikan oleh dokter, kemudian bisa dibantu dengan teknologi, Kang Ronald. Teknologi. Ya, jadi dengan teknologi yang disebut dengan teknologi laser, ya teknologi laser ini akan mengoptimalkan lagi kerja dari sel-sel di tubuh kita supaya dia bisa menyerap kalori yang ada, menyerap kolesterol kadar gula darah yang ada, menyerap kolesterol yang ada untuk dirubah menjadi energi. Ya, jadi dengan harapannya artinya yang ibu makan gula tadi bisa terkendali, kolesterol bisa terkendali sehingga energi ibu akan baik lagi atau pulih lagi dan bisa main sama cucu ibu. Iya. Gitu. Iya. Ibu sehat bukan hanya buat ibu, tapi betul, buat keluarga. keluarga. Tadi Ibu belum ngobrol tuh, suka gorengan yang pakai tepung nggak? Suka Bu? Suka apa suka banget? bikin. Suka bikin malah, bukan beli bikin niat berarti ya. Suka bikin. Iya. Oke, jadi artinya apa sekarang harus berubah, ya. Mulai dengan makan sehat, segera periksakan ke dokter, jangan nunggu kejadian baru ntar Anda ke dokter. Iya, betul. Ya. Udah segera kunjungi dokter Anda, segera supaya Anda konsumsi obat-obatannya, ya. Sambil mengubah pola hidup. Setelah itu kita bisa menggunakan teknologi laser. Teknologi laser itu teknologi yang didesain membantu kesehatan khususnya darah dan pembuluh darah. Ini kita bicara laser yang khusus darah dan pembuluh darah. Dia memproduksi sinar laser untuk merangsang produksi oksida nitrit. Dipasang di pergelangan tangan, sinar laser itu merangsang oksida nitrit. Oksida nitrit itu gas molekul. Pembuluh darah terbuka. Teknologi laser ini membantu untuk begitu terbuka dia lebih encer. Ketika lebih encer, apa yang terjadi? Aliran darah lebih lancar. Ya. Ketika lebih lancar, apa artinya? Bisa masuk ke sel-sel tubuh. Tadi Mas Boy sudah cerita, begitu masuk ke sel tubuh bisa dimasak. Kalau orang suka manis dan suka goreng, itu sel-sel darahnya menggumpal. Nah, ketika menggumpal terjadi penggumpalan, agregasi trombosit namanya. Ini menyebabkan si sel darah juga ikut-ikutan ngelengketin kolesterol. Jadi nggak bisa masuk ke dalam sel tubuh, jadi nggak bisa dipakai. Dampaknya apa? Kolesterol berkeliaran di tubuh, bikin penyumbatan. Nah, teknologi laser membantu mengurai penggumpalan tadi yang disebut dengan fibrinolisis, sehingga sel darah terurai, kolesterol terurai bisa dipakai, ya, sehingga tidak menjadi, ini kolesterol kan dibutuhkan tubuh nih. Jangan jadi dia yang dibutuhkan tubuh malah jadi ikutan ngerusak tubuh karena nggak dipakai. Dengan bantuan teknologi laser, tadi gulanya bisa kepake, kolesterolnya bisa kepake, tensinya juga bisa terbantu turun. Sehingga ketika Anda sudah tahu ada manfaatnya seperti ini, maka tunggu apa lagi? Pakai teknologi laser sekarang juga. Jadi pemirsa, kita belajar dari kisahnya Ibu Suci. Kalau misalnya Anda sekarang tensinya tinggi, gulanya tinggi, kolesterolnya juga tinggi, yuk rubah pola hidup Anda. Pola hidup sehat mutlak harus Anda lakukan. Ya, yang kedua, ikuti saran dari dokter. Kalau ada treatment obat medis, ikuti disiplin. Ya. Yang ketiga, lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Nah pemirsa, ini ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi jika Anda ingin merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatan Anda. Silakan hubungi sekarang juga. Bagi seluruh perbincangannya, kita akan lanjutkan sayang satu ini. Jadi tetap bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya, belajar dari kisahnya Ibu Suci. Bayangkan pemirsa, gula darahnya pernah mencapai angka 600. Tekanan darahnya pernah mencapai angka 200. Termasuk kolesterolnya pun tinggi. Jadi, ketika ibu mendapat gangguan di jantung, sebetulnya itu adalah sesuatu yang sudah bisa diprediksi. Karena apa? Karena darahnya, karena pembuluh darahnya tidak dalam kondisi baik. Ya, Bu, ketika ibu terkena gangguan di jantung nih Bu, yang kebayang sama ibu apa sih Bu? Saya takut aja. Takut. Ada cerita nggak di tetangga, saudara yang meninggal mungkin gara-gara penyakit jantung? Ada. Ibu belajar nggak dari kisahnya itu? Ya gimana ya belajar sih belajar ya. Belajar, tapi namanya kebiasaan susah dihilangkan. Susah, iya betul. Tapi sekarang udah usaha dong. Udah usaha semaksimal mungkin. Apa saja sih usaha ibu tuh sekarang? Makannya dijaga, minumnya dijaga. Makanan Yang manis-manisnya berkurang udah nggak? pasti dijaga, Oke. manis-manis nggak pernah. Oh ya? Sampai makan nasi sekarang nasi merah. Nasi merah. Minuman manis sama sekali enggak sekarang? Paling sehari cukup satu aja. Oke. Gitu Jadi aja. makan sama minum udah dijaga sekarang. Meskipun Iya. berat ternyata bisa, Anda juga bisa. Olahraganya bagaimana nih?
Kalau olahraga pagi iya, suka ngikut senam juga di Bagus, rumah. rutin Iya. nggak? Ya seminggu sekali lah. Kurang. Ya kurang. Kurang. Langsung Mas Boy, kurang. Tapi sudah ada, cuman Iya. kurang. Iya, betul. Ya, tidurnya bagaimana Bu? Dulu ketika tensi tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi, biasanya tidur tuh nggak bagus tuh biasanya. Iya nggak? Saya nggak bisa tidur, itu yang saya Wah. ini kenapa gitu. Bahkan kadang udah jam 1, kadang mau jam 1:30 baru bisa mau tidur. Kadang-kadang saya jadi gini ya, waktu kemarin itu saya berangkat pergi ke mana Swalayan. Tiba-tiba saya ingat saya ini keluarnya dari mana, tadi masuknya dari mana, bingung sendiri. Terus cari motor juga di mana motor. Betul. Akhirnya ya saya ingat aja motor saya yang begini, akhirnya ketemu. Ya Oke. kadang suka lupa. Suka lupa gitu. Iya, iya betul. Itu bahaya loh Kang Ronald, tadi Ibu pakai motor kan ya? Pakai motor sehari-hari Ibu Iya ya? betul. Kebayang nggak Ibu kalau tiba-tiba black out Iya. tadi atau pingsan tadi Iya. itu lagi kendaraan Sebetulnya motor? sih buat saya kayaknya ya kebayang terus, tapi saya semangat aja lah. Oke, nah, oke. Semangat gitu. Baik, saya setuju. Semangat harus diikuti dengan Iya, pengetahuan betul. dan tindakan. Iya. Semangat tanpa Udah saya pengetahuan dan hilangin aja tindakan itu semua sia-sia. Ya, saya mengingatkan Anda segera periksa lab, bawa ke dokter sarankan kasih obat, Anda minum sambil Anda merubah pola hidup. Setelah itu lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Teknologi laser yang sekarang kita sedang ceritakan ini pemirsa, sebetulnya sudah lama ada di Indonesia. Sejak tahun 2010 itu sudah ada. Dulu itu teknologi lasernya masih 4 titik, warnanya merah. Sekarang pemirsa, Anda sangat beruntung. Teknologi laser yang sekarang itu ada 10 titik laser warna merah, ditambah ada sinar biru dan sinar kuning. Jadi sudah lebih canggih lagi. Levelnya sudah jauh lebih tinggi. Nah, sinar laser ini nanti bekerja sinergi. Sinar laser merah bersama sinar biru itu meningkatkan produksi oksida nitrit itu lebih banyak. Dan sinar kuning nanti membantu mengurangi meredakan stres. Di otak itu ada organ kecil ya yang namanya pineal yang menghasilkan hormon namanya melatonin. Ketika aliran darahnya sedikit karena tersumbat, pembuluh darahnya kan kecil tuh, udah mah kecil tersumbat, maka suplai darah ke kelenjar pineal itu turun. Berkurang ya. Maka kemampuan produksi hormon melatoninnya turun. Sementara usia di atas 30 tahun aja si pineal ini sudah semakin sedikit memproduksi hormon melatonin. Jadi 2 kali tuh. Jadi akhirnya itulah kenapa jadi susah tidur. Susah tidur. Ya. Makanya orang yang diabetes, hipertensi, kalau didiemin makin susah tidur. Makin susah tidur makin payah penyakitnya. Iya. Soalnya tidur itu diperlukan untuk pemulihan tubuh kita. Iya betul. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, selain Anda mendapatkan manfaat, tekanan darah Anda bisa dibantu turun, gula darah Anda bisa dibantu turun, kolesterol Anda bisa dibantu turun. Artinya penting buat pencegahan, mencegah komplikasi dan membantu proses perbaikan, kualitas tidur Anda juga dibantu. Tadi disampaikan oleh Bang Baidan mengenai sirkulasi darah di otak, ya, mengenai bagaimana teknologi laser ini membantu untuk sirkulasi darah, kualitas darah menjadi lebih baik. Jadi kalau otak kepala kita ini kan memang merupakan bagian yang paling vital ya. Di situ ada susunan saraf pusat, panca indera kita semua, ada mata, penglihatan, ada pendengaran, ada penciuman, perasa, semua ini ada di sekitar kepala. Maka itu teknologi laser ya, ini bisa juga membantu untuk memperlancar sirkulasi darah di daerah kepala kita. Jadi ini bisa dimasukkan ke dalam rongga hidung, bisa juga dimasukkan ke dalam rongga telinga. Harapannya sirkulasi darah di otak ini akan menjadi lebih baik. Tidak hanya di kepala saja sirkulasi darah juga masuk ke organ-organ dalam tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, terutama untuk daerah persendian. Ya, orang-orang dengan bertambahnya usia, ya mau nggak mau akan terjadi degenerasi, akan ada penurunan sirkulasi darah ke daerah persendian di situ. Dan ini akan menyebabkan orang menjadi lebih mudah nyeri-nyeri di sana. Ya, untuk orang yang diabetes, ya seperti Ibu dengan prestasi yang luar biasa, 600 kadar gula darahnya, ini akan terjadi yang kita sebut dengan neuropati. Jadi kerusakan pembuluh saraf ke daerah sana, sehingga aliran darah tidak lancar, saraf tidak lancar, maka dia akan lebih mudah terjadi gangguan penurunan imunitas, ya, sehingga akan kalau ada luka di sana di kaki terutama ini sering ya ada luka yang tidak terasa waktu saat terjadi lukanya, kemudian terjadi infeksi di sana karena lukanya tidak sembuh-sembuh, maka akan bisa terjadi masalah, bisa sampai terjadi amputasi di situ. Nah, teknologi laser ini bisa membantu juga untuk ditempelkan di daerah-daerah yang aliran darahnya kurang lancar tadi, ya, dengan harapan ditempelkan di daerah situ aliran darah menjadi lebih lancar, proses degenerasi akan juga akan membaik kembali, ya, akan normal, kemudian sirkulasi lebih lancar, sehingga harapannya tadi gangguan pada persarafan dan luka-luka daerah kaki ini akan penyembuhannya akan menjadi lebih baik, ya. Jadi semuanya nih dari ujung rambut sampai ujung kaki ini kita harus optimalkan ya
Ibu ya. Tentunya harus didampingi juga tadi dengan yang manis-manis ya. Angin. Nggak hanya minus manis saja, makanan yang kadar karbohidratnya tinggi juga itu juga akan meningkatkan kadar gula darah Ibu. Kemudian Iya, olahraganya, tidurnya dan juga faktor stres ya. Ditambah dengan obat-obat yang diberikan dokter, ini juga harapannya bisa membuat kualitas hidup Ibu di usia yang sudah tidak muda lagi ini akan menjadi lebih baik dan lebih produktif. Baik. Nah, Bu Suci, yang menggunakan teknologi laser ini sudah banyak, Bu. Ya, salah satunya adalah kisah yang satu ini. Kaki saya suka bengkak, kemudian gula darah saya tidak stabil, dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Saya bersyukur banyak perubahan di badan saya, merasa lega, enteng, dan peredaran darah saya makin lancar. Mari jangan ragu-ragu untuk menggunakan teknologi laser karena banyak manfaat yang dapat kita terima melalui pemakaian teknologi laser ini. Apa harapan Ibu? Semoga saya bisa cepat pulih kembali, Iya, bagus. cepat sehat, semangat. Semangat ya. Saya banyak terima kasih kepada abang-abang semua yang ada di sini. Sama-sama, Ibu. Iya. Mas Boy terima kasih, Bang Faidun juga terima kasih. Sama-sama, Kang Ronald. Oke. Nah pemirsa, jika Anda ingin tahu lebih dalam lagi mengenai manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatan Anda, simak perbincangan berikut ini. Nah ini Mas Panji nih, yang namanya komplikasi itu betul-betul menakutkan. Yes. Dan Ibu Suciani ini tidak hanya punya diabetes, tapi juga punya hipertensi, punya kolesterol juga, triple combo. Padahal ini kita semua tuh bisa kita cegah jika kita menerapkan pola hidup yang sehat sejak dini, kemudian kita mengikuti anjuran dokter dan kita melengkapi upaya sehat kita menggunakan teknologi laser dari dokter laser. Ini penting. Soalnya aduh kalau namanya udah kena komplikasi, aduh udah deh ngerinya setengah mati deh ini. Yes, itulah kenapa kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dan menggunakan dokter laser juga sebagai langkah pencegahan. Iya betul. Tapi yang pasti juga 2 kali sehari itu Cukup. penting. Yes. Harus juga disiplin menggunakannya di sebelah kiri. Yes, supaya nantinya kan gini, sinar lasernya itu dia akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Sehingga nanti ada aliran darah yang lewat, dia bisa menerima energi laser tersebut, dibawa ke jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh, dan kita bisa merasakan manfaatnya. Yang pasti itu tahu bagaimana kita betul-betul bisa memanfaatkan yang namanya teknologi Betul. untuk kesehatan kita. Nah kalau dokter laser ini kan sebetulnya nggak hanya sendiri ya. Kalau mau lengkap nih bisa merasakan kesehatan dalam tubuh. Iya. Jadi ada yang di hidung namanya intranasal. Intranasal. Itu kan untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Yes. Dan juga membantu beberapa keluhan lain. Dan kemudian juga ada laser pad. Nah itu tambahan, kalau misalnya kita butuh, kita bisa meminta untuk menambahkan laser pad ini yang bisa kita gunakan di berbagai lokasi tubuh kita nih. Dari kaki sampai kemudian ke area pundak kita, supaya bisa membantu mengurangi rasa nyeri. Kemudian bisa membantu mengurangi peradangan, melancarkan aliran darah secara lokal, dan juga bisa membantu regenerasi sel sampai membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh. Tapi ada inovasi terbaru nggak sih Mas Panji? Pasti ada dong. Dokter laser ini kan sudah dari tahun 2011 kita hadirkan. Dan kita terus berinovasi nih. Kita hadirkan teknologi-teknologi yang terbaru. Dan sekarang dalam satu alat kita menghadirkan teknologi laser dan juga teknologi NMAS. Ya, apa itu Mas Panji? NMAS ini manfaatnya untuk membantu melatih otot kita. Karena kan seiring bertambahnya usia, nanti lama-lama otot kita akan makin menyusut. Oleh karena itu kita perlu memberikan latihan otot kita untuk menjaga massa otot kita. Ya, pemirsa ingin punya juga seperti ini di rumah Anda. Nah, gimana caranya Mas Panji? Caranya mudah sekali pemirsa. Yang paling penting yuk kita jaga kesehatan tubuh kita sebelum kita mengalami penyesalan. Ambil handphone Anda dan kemudian kita bisa hubungi nomor teleponnya atau kita bisa chat via WhatsApp dulu supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap nih. Bagaimana sih caranya dokter laser ini bisa membantu keluhan kesehatan kita? Jadi tunggu apa lagi pemirsa, kalau Anda ingin merasakan manfaat dari dokter laser untuk Anda dan sekeluarga, langsung hubungi sekarang juga.